Saudara, lalu bagaimana perkembangan kasus pemerasan penonton konser DWP ini? Kita akan update informasinya bersama jurnalis Kompas TV, sudah ada Alfa Nia Rizky. Alfa, bagaimana kelanjutan dari sidang etik anggota Polri yang terlibat pemerasan di DWP ini? Alfa. Ya, Setia dan juga saudara, untuk kelanjutan dari sidang etik yang melibatkan anggota Polri terkait dengan dugaan kasus pemerasan terhadap peserta DWP ini akan dilanjutkan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 2 Januari tahun 2024 terhadap sidang salah satu pejabat Kasubdit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, di mana seharusnya ia mengikuti proses sidang ini di sidang etik pertama yang dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Namun karena waktunya sudah cukup panjang begitu sidang di pertama, sehingga sidang diskors dan akan dilanjutkan pada tanggal 2 Januari tahun 2025. Kalau dari hasil sidang pertama, bahwa dua pejabat tinggi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sudah dijatuhkan hukuman atau sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan dari Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tepatnya ada Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simanjuntak dan juga Kepala Unit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sampai saat ini memang identitasnya belum diketahui. Bahwa kemudian apakah sanksi yang sama akan dijatuhkan pada Kepala Subdit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kita akan ikuti nanti kita akan ketahui hasilnya pada sidang selanjutnya. Lalu bagaimana dengan anggota polisi lain yang juga diduga terlibat dalam kasus pemerasan ini? Kalau menurut pernyataan dari Kepolisian Republik Indonesia maupun dari Kompolnas yang juga mengikuti proses sidang etik, bahwa sidang ini akan dilakukan simultan terhadap sekitar 15 anggota polisi lain yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan peserta DWP yang salah satunya merupakan warga negara asing dari Malaysia. Apa yang kemudian akan mereka terima atau sanksi yang mereka terima? Tentu saja sanksi terberatnya adalah PTDH kalau memang terbukti mereka melanggar kode etik dan terlibat dalam pemerasan para peserta konser DWP ini. Kalau dari kronologi yang kemudian disebarluaskan oleh Divisi Propam Mabes Polri, bahwa dari keterangan para anggota polisi yang kemudian dimintai keterangannya ini memang mengarah pada satu kesimpulan, bahwa proses pemerasan yang mereka lakukan atau mereka jalankan ini disertai restu begitu atau disetujui oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simanjuntak, sehingga ia mendapatkan atau dalam proses sidang etik kemarin dia juga terbukti bersalah dalam hal tersebut. Dan sidang etik ini memang diketahui berlangsung cukup panjang waktunya, yakni dari tanggal 31 Desember 2024 malam hingga tanggal 1 Januari 2025 pagi hari. Dan dari proses ini Kompolnas menilai bahwa proses sidang etik ini cukup panjang dan komprehensif, di mana proses sidang meminta atau meng-cross-check kembali dari keterangan para saksi yang kemudian sudah sebelumnya diperiksa oleh Divisi Propam Mabes Polri. Selain itu juga diketahui bahwa dalam sidang etik tersebut didalami terkait dengan aliran dana yang kemudian didapatkan oleh para anggota Polri yang terlibat dalam proses pemerasan ini. Di mana kalau Propam Polri ini mengamankan sekitar 2,5 miliar rupiah terkait dengan barang bukti yang kemudian diduga merupakan kerugian dari para peserta konser DWP ini. Tetapi kalau dari keterangan para korban, setidaknya ada 400 korban yang kemudian diduga menjadi korban dari pemerasan ini, kemungkinan besar bahwa kerugian yang mereka terima atau total kerugian yang mereka terima ini sebesar 32 miliar rupiah. Apakah atau kemana aliran dana yang kemudian diterima oleh para anggota Polri yang terlibat ini, dan siapa yang kemudian menjadi dalangnya, kemudian kemana larinya uang-uang ini dan digunakan untuk apa? Ini yang kemudian nanti akan didalami oleh Divpropam Polri. Kemudian selanjutnya apakah semua proses ini sudah baik atau berjalan dengan sesuai
sesuai dengan kode etik Polri. Penilaian dari Kompolnas, kepala atau ketua Kompolnas Hoirul Anam yang juga terlibat dalam sidang etik kemarin juga menilai bahwa sebenarnya sidang etik ini sudah berjalan dengan komprehensif, kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Divpropam Polri ini sudah sesuai dengan harapan publik dan juga nilai-nilai kode etik Polri untuk kemudian mendalami dan juga memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia, sehingga harapannya bahwa kasus-kasus serupa ke depannya tidak akan terjadi kembali dan juga mendapatkan pengawasan lebih ketat lagi dari Divpropam Polri terkait dengan kegiatan para anggota kepolisian yang harapannya tidak akan terulang kembali terkait dengan dugaan-dugaan kasus serupa, karena ini akan mencederai nilai-nilai yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga mengancam nilai Indonesia di mata negara lain. Cynthia. Alfa, ketika ada 2 anggota Polri di PTDH dan juga sudah diketahui secara garis besar perannya, lalu adakah kemungkinan untuk diproses secara pidana, Alfa? Ya, kalau dilihat dari kasusnya sendiri, ini memang mengarah kepada kasus pidana karena ada dugaan pemerasan di dalamnya. Nanti kalau menurut Kepolisian Republik Indonesia, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah sidang etiknya dulu. Apakah mereka akan mendapatkan sanksi dari Kepolisian Republik Indonesia? Kemudian nantinya baru akan diputuskan apakah ini akan dilanjutkan ke jalur pidana. Mengingat para korban yang juga berasal dari negara lain yaitu Malaysia ini menuntut dikembalikannya uang-uang mereka yang kemudian diterima oleh para anggota Polri yang diduga melakukan pemerasan ini. Tentu saja ini menjadi salah satu langkah hukum yang harus diambil untuk kemudian mengembalikan marwah Kepolisian Republik Indonesia. Apakah ada langkah hukum yang tegas begitu untuk para oknum yang kemudian melanggar kode etik dan juga melanggar hukum di Indonesia, sehingga langkah hukum untuk kasus dugaan pemerasan ini harus diambil dan harus dilakukan segera setelah proses sidang etik secara simultan diselesaikan terhadap 18 anggota Polri ini. Dan kalau dilihat sebenarnya Cynthia dan juga saudara, tidak hanya dari jajaran Polda Metro Jaya saja yang terlibat di dalamnya, bahwa kemudian kasus ini melibatkan 2 lembaga lainnya, yaitu dari Kepolisian Sektor Kemayoran hingga ke Kepolisian Resort Jakarta Pusat. Tentu saja ini sangat masif dan harus segera diambil langkah, baik itu sidang etik maupun langkah hukumnya. Cynthia. Terima kasih Alfania Rizky melaporkan untuk Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.